Ketika pertama kali aku buka bisnis sebagai freelancer, itu pasti ada masa-masanya di mana nggak ada klien. Tapi aku belajar beberapa hal buat ngatasin masalah itu. Cari first reviewer ini berguna banget ketika aku pertama kali buka lapak jasa onlineku. Nah, aku ngelakuinnya itu dengan cara minta tolong keluarga atau temanku buat bayar di Fiverr atau di Fastbook waktu itu. Nah, aku minta tolongnya itu kurang lebih kayak gini. Bisa nggak aku minta tolong buat bayarnya itu di Fastbook atau Fiverr karena aku butuh review nih. Nah, sebagai gantinya aku kasih potongan 100.000 deh, gimana? Nah, biasanya mereka itu mau karena aku kasih value ke mereka. Nah, dari review yang udah mereka tulis, biasanya itu banyak klien-klien yang akhirnya muncul. Pas lagi sepi, aku sering banget buat video kolaborasi bareng couple atau misalnya bareng model untuk menarik perhatian potensial klienku untuk project weddingku selanjutnya. Nah, aku juga misalnya sering banget buat showreel gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk menarik perhatian klien-klien buat pakai jasa video editingku. Nah, ini berguna banget biar ngedorong aku untuk terus berkreasi, guys. Jangan sampai ketika kita buka bisnis, kita cuma duduk-duduk dan diem aja nunggu klien, no. Tapi aku dorong diriku juga, challenge diriku buat terus berkreasi. Di sini nggak semua project itu gratis ya, ada project-project yang berbayar, yaitu passion project atau project pribadi gitu ya. Tapi aku pengen tekenin kalau itu worth it, guys, ketika kalian buat project yang tujuannya untuk menarik perhatian potensial klien kalian. Cara ini udah pernah aku jelasin di video-video sebelumnya, yaitu kalian bisa nerapinnya dengan cara menawarkan ke teman atau keluarga atau misalnya influencer atau siapapun yang kira-kira itu butuh jasa video editing atau videografi kalian. Nah, aku pribadi itu coba nawarin ke teman, misalnya kalau ada mereka yang butuh acara tunangan atau dokumentasi kayak gitu ya. Nah, aku biasanya nawarin ke merekanya itu dengan cara tanya-tanya dulu. Kalau udah dapet gitu ya, aku biasanya itu nawarinnya kayak gini. Boleh nggak aku buat acara tunanganmu? Nah, aku biasanya itu ngerekam dengan harga 2 juta misalnya kayak gitu. Tapi karena aku butuh buat nambah portofolio, aku bersedia buat ngerekam secara gratis. Atau misalnya 500.000 atau 1 juta kayak gitu. Biasanya mereka itu mau karena kita udah kasih value lebih ke mereka kan. Tujuannya di sini, guys, inget, bukan buat cari uang dulu. Yes, aku tahu kalian butuh uang, tapi tujuannya di sini untuk mengasah skill dan untuk memperbanyak portofolio. Nah, setelah kalian udah bisa buat video yang menarik, profesional, nah pasti dari video itu banyak klien yang akhirnya datang. Di waktu luangku aku juga sering banget nonton tutorial filmmaking yang ada di YouTube atau misalnya pembelajaran khusus seperti full-time filmmaker atau domestika, Skillshare dan tempat lainnya. Itu gunanya satu, guys, buat nambah value kita sebagai filmmaker. Nah, contohnya nih, aku misalnya belajar tentang color grading ya, dan aku upload showreel-nya misalnya di YouTube. Nah, setelah itu misalnya ada klien yang nonton nih showreel-nya, itu mereka itu bisa belajar dan bisa ngelihat kita itu nggak cuma sebagai video editor, tapi juga sebagai colorist. Nah, dari sana itu otomatis kita bisa nambah value kita sebagai filmmaker. Kalau dari cara-cara sebelumnya mungkin belum ada yang cocok. Nah, kalian bisa coba untuk evaluasi jasa kalian. Mungkin dari jasaku ini aku masih kurang skillnya atau hasilnya masih belum sesuai ekspektasi klien. Nah, itu kalian bisa evaluasi. Atau mungkin kalian belum nawarin ke teman atau keluarga atau influencer lainnya mungkin. Atau mungkin desain kalian masih kurang atau misalnya desain kalian perlu diperbaiki. Nah, itu bisa kalian evaluasi. Dari evaluasi itu, akhirnya aku belajar buat memperbaiki apa yang kurang dari jasaku. Nah, ketika pertama kali aku buka jasa freelance, itu ada masanya di mana jasa freelanceku itu sepi. Tapi dari sana aku belajar buat terus kasih value ke klien. Dan aku percaya dari sana itu akhirnya klien datang. Dan sampai sekarang akhirnya ketika aku terus berkarya itu, ya klien lihat value-ku gitu. Jadi ini worth it banget buat kalian terapin. Nah, tulis pengalaman kalian kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama, atau mungkin kalian punya komentar saran, atau mungkin kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah.
Dan yang paling penting terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Thank you guys.